10 robot paling cerdas di dunia. Tempat pertama disebut favorit para pelaku. Topik kecerdasan buatan sering muncul dalam daftar popular saat ini. Orang-orang semakin memperhatikan robot. Pada umumnya, robot ini adalah perangkat mesin yang melakukan pekerjaan otomatis, dapat secara efisien membantu manusia dalam pekerjaannya. Ini telah banyak digunakan dalam industri manufaktur. Di antaranya industri seperti industri konstruksi dan jasa. Dengan berkembangnya teknologi, robot menjadi semakin mampu. Identitas menjadi semakin beragam. Mereka bisa menjadi pemadam kebakaran atau mungkin juara sprint. Bahkan sahabat anda yang berbicara kepada anda tentang robot. Anda pasti penasaran robot paling cerdas di dunia saat ini. Apa yang bisa kau lakukan? Hari ini, channel Pelik Gila akan menunjukkan semuanya kepada anda. 10 robot yang paling cerdas di dunia. Maju melampaui imajinasi anda. Ke-10 robot astronot Fyodor. Fyodor. Ini adalah proyek pengembangan robot utama di Rusia. Sudah diluncurkan pada tahun 2014. Tujuannya juga sangat jelas. Untuk beroperasi di lingkungan berisiko tinggi. Robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Misalnya melakukan operasi di angkasa dan dalam operasi penyelamatan. Untuk mencapai tujuan ini, hal ini juga mengharuskan mereka dapat dikendalikan dari jarak jauh dan kemampuan untuk menjalankan perintah yang diterima secara mandiri. 22 Agustus 2019, dua robot berbobot 160 kilogram naik pesawat luar angkasa Swiss yang tak berawak menuju ke Stesen Luar Angkasa Internasional. Tes penerbangan luar angkasa yang menarik dimulai. Selama penerbangan, kedua robot ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pelaporan berkelanjutan dari parameter penerbangan waktu nyata, misalnya suhu dan tekanan di dalam kabin serta kecepatan terbang. Meskipun ada beberapa kendala kecil saat proses docking. Namun pada tanggal 27 Agustus, kedua robot ini masih berhasil landing. Setelah misi Stesen Luar Angkasa Internasional selesai, mereka berhasil kembali ke bumi pada 11 September. Dan mendarat dengan selamat di Kazakhstan. Tes ini, untuk masa depan mereka naiki pesawat ruang angkasa berawak terbaru Rusia, Federasi melakukan pemanasan yang bagus. Dan disesalkan, dalam tindakan itu, robot terbang U-2, tujuan dari perjalanan luar angkasa, tidak tercapai. Ini memang robot luar angkasa masa depan. Sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Ke-9 robot Gemini Dike. Anda mungkin pernah mendengar istilah efek lembah luar biasa. Efek lembah yang luar biasa adalah saat robot atau karakter animasi sangat mirip dengan orang sungguhan. Namun pada saat itu tidak persis sama. Dia mungkin menimbulkan perasaan yang sangat meresahkan. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan robot Gemini. Ini mungkin membuat anda merasa seperti ini. Robot Gemini. Ini adalah robot humanoid yang sangat realistis. Oleh Laboratorium Robot Cerdas Universitas Osaka, Jepang. Pengawas Fujiwara Hiroshiguro. Dan Henrik, seorang profesor di Universitas Aalborg di Denmark, bekerjasama untuk menciptakan robot ini. Tidak diragukan lagi, salah satu robot paling realistis di dunia. Rambutnya, mata, rambut wajah hingga kulit. Di mana-mana terlihat sangat nyata. Di samping itu, saat berkomunikasi dengan orang, dia juga bisa menjaga kontak mata dengan anda. Ia bahkan dapat menganalisis ekspresi orang lain dan meresponsnya. Saat sekarang, harga robot seperti itu sudah melebihi $76 juta. Tapi ini sebenarnya pasar modal. Untuk kedepannya, harapan untuk menciptakan robot yang lebih hidup dan perwujudan rasa percaya diri. Ke-8 robot bantu hub. Semua orang tahu, kebanyakan robot sekarang
Faktanya, dia adalah asisten super bagi umat manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, pekerjaan fisik yang berat, seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau produksi di sebuah pabrik, bekerja dan bahkan bercocok tanam. Rahsia-rahsia ini memerlukan pekerjaan yang berulang-ulang. Hal ini dapat sepenuhnya diserahkan kepada robot untuk menanganinya. Jadi, kita dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup. Dan salah satu contoh aplikasi yang bagus, itulah hub proyek robot humanoid. Proyek ini untuk mengatasi penuaian populasi, lahir dari berkurangnya angkatan kerja. Sejauh ini, proyek ini telah menghasilkan serangkaian robot yang sangat keren. Misalnya robot humanoid HRP. Misinya ini untuk mengatasi kecelakaan kebocoran PLTN Fukushima pada tahun 2011. Ia juga kompetisi robot internasional DECH pada tahun 2015. Yang lainnya adalah robot humanoid HRP-5P. Pria besar ini tingginya 182 cm, berat 101 kg, derajat kebebasan mencapai 37. Ini berarti mobilitasnya sepenuhnya di luar jangkauan manusia. Sekarang sudah sangat matang. Misinya ini adalah alternatif untuk pekerjaan berat di industri. Ketujuh, robot wanita Sophia. Robot sekarang dapat memiliki kewarganegaraan. Ya, anda tidak salah dengar. Aku tidak bercanda. Sophia adalah orang pertama dalam sejarah manusia, robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan. Ini dikembangkan oleh Hanson Robotics di Hong Kong. Dia dibuat dengan kulit karet yang realistis. Sepertinya manusia perempuan. Bahkan bisa dikatakan tidak ada perbezaan. Tapi jangan berfikir, dia hanya robot yang tampan. Sophia bisa meniru lebih dari 62 ekspresi wajah. Otaknya juga bisa mengenali ekspresi wajah dan melakukan kontak mata dengan orang-orang, kata perancang robot, Hanson. Ia berharap Sophia bisa seperti manusia, memiliki kreativitas sadar dan kemampuan lainnya. Untuk harapan seperti itu, cuba tebak bagaimana tanggapan Sophia? Dia boleh lakukan banyak hal di masa depan. Misalnya pergi ke sekolah untuk berkreasi, bisnis seni, memiliki rumah dan keluarga sendiri. Sekarang saya mungkin tidak dapat mencapainya. Namun segalanya mungkin terjadi di masa depan. Sebenarnya ada episod kecil di tengahnya. Saat desainer Hanson bertanya pada Sophia, apakah anda ingin menghancurkan umat manusia? Jawaban Sophia adalah, aku akan menghancurkan umat manusia. Hanson tersenyum mendengarnya. Jangan pedulikan ancaman ini. Saya tidak tahu apa pendapat anda tentang hal itu. Selamat berdiskusi dengan kami di area komentar. Keenam, robot Atlas. Pernahkah anda mendengar tentang robot Atlas? Ini dioperasikan oleh anak perusahaan Dinamika Google, Boston. Robot humanoid dikembangkan. Atlas tingginya hampir 15 meter. Berat sekitar 72 kilogram, sama seperti kita manusia. Dia memiliki kepala, badan dan anggota badan. Kedua bahagian itu terlihat seperti mata. Ini sebenarnya adalah dua sensor stereo. Hal ini membuat Atlas kemampuan untuk mendeteksi lingkungan sekitar secara dan bereaksi sesuai dengan itu. Justru kerana ini, meskipun dia besar, tapi kecepatan reaksi dan gerakannya, tapi sangat sensitif dan cepat. Saat sekarang, Atlas telah diterasi ke edisi kelima. Kemampuan kolaborasi secara keseluruhan telah meningkat pesat. Sensor di tubuh dan kakinya. Data poster dapat dikumpulkan dengan bantu dia menjaga keseimbangan tubuh. Menambahkan lidah ke kepalanya. Posisioner dan sensor stereo. Hal ini membuatnya dapat dengan mudah menghindari berbagai rintangan, deteksi kondisi darat dan selesaikan misi pelayaran. Dapatkah anda membayangkan robot melakukan lompat jauh? Atau berlari di tanah?
Untuk Atlas, hal ini sudah menjadi hal yang lumrah. Harapan Boston Dynamics. Atlas dapat digunakan untuk layanan bantuan darurat di masa depan. Untuk orang yang mencari operasi penyelamatan memberikan bantuan nyata. Sekarang sepertinya dia semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini. Kita lihat saja. Kelima robot bomba. Masih ingat tahun 2019 kebakaran Katedral Notre Dame yang menghebohkan dunia? Gereja megah berusia 856 tahun ini mengalami kerugian besar dalam kebakaran tersebut. Beruntung bangunan tersebut tidak hancur total. Di sini, kita harus memuji para pahlawan yang berdiri di dalam api. Ini termasuk lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran pemberani dan petugas pemadam kebakaran khusus. Itulah raksasa yang akan kami perkenalkan hari ini. Robot pemadam kebakaran. Giant adalah perusahaan robotika Hugh Prancis. Menanggapi kebakaran yang tiba-tiba, robot itu berkembang. Robot ini memiliki panjang 16 meter, lebar dan tinggi kosong 8 meter, tahan api dan tahan air, dan dapat beroperasi pada jarak aman 300 meter dan lakukan operasi jarak jauh. Beratnya 500 kilogram. Ia juga dapat membawa barang-barang beratnya mencapai 540 kilogram. Raksasa ini didukung oleh 6 baterai lithium yang besar. Baterai menggerakkan 2 motor listrik. Biarkan ia melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Karena sistem proteksi kebakaran pasif Notre Dame masih kurang. Dan karena kerapuhan struktur kayunya. Hal ini memberikan petugas pemadam kebakaran akses langsung ke api penuh dengan bahaya. Tapi dilengkapi crawler dan bisa menaiki tangga. Robot raksasa yang mampu bekerja terus-menerus selama 8 jam, tapi itu menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Itu karena bantuannya. Hal ini membuat petugas pemadam kebakaran lebih aman melaksanakan pekerjaan pemadaman kebakaran secara efektif. Keempat, robot bipedal kasi. Rekod dunia manusia untuk lari 100 meter. Bolt dari Jamaika. Pada kejuaraan atletik dunia 2009 di Berlin, dibuat dalam 958 detik. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Berapa rekod lari 100 meter robot? Biarkan aku memberitahu anda, juara lari 100 meter robot. Itu adalah robot bipedal kasi. Mencetak rekod dunia dengan catatan waktu 2,473 kecepatan rata-rata melebihi 4 meter per detik. Tim penelitian dan pengembangan afiliasi dari Oregon State University, Amerika Syarikat. Tangkas Robotika Inc. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015. Departemen Pertahanan Amerika Syarikat. Pendanaan dari Badan Proyek Penelitian Lanjutan dan CASI adalah produk pertama mereka. Penjualan eksternal antara 2017 dan 2019. Namun CASI yang memecahkan rekor tidak berlari sendirian. Itu tidak dilengkapi dengan sensor eksternal. Jadi dia berlari sebenarnya oleh operator. Dikendalikan dari jarak jauh dengan kendali jarak jauh. Para insinyur di tim ini masih berkomitmen untuk penelitian cara membuat robot dua kelompok bergerak secara mandiri dan bagaimana mengoptimalkan performa olahraga. Akan ada jawapan atas pertanyaan ini suatu hari nanti. Mungkin dalam waktu dekat. Kita bisa melihat lebih banyak Biflo robot. Berpartisipasilah dalam perlombaan lari cepat bersama. Pemandangan yang menyenangkan. Ketiga, robot sosial Nadine. Kamu sebelumnya, anda mungkin belum pernah mendengar konsep robot sosial. Bagaimana robot bersosialisasi? Institut Inovasi Media di Universitas Teknologi Nanyang. Talman, profesor memimpin proyek penelitian robot sosial. Akhirnya dia menggunakan wajahnya sendiri sebagai model. Mengembangkan robot sosial bernama Nadine.
Nadine bekerja mirip dengan Siri atau Sawya. Siswa dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain dan melakukan tugas sesuai instruksi. Tapi keterampilan sosial Nadine menjadi lebih baik. Pertama-tama, penampilan Nadine dibuat sangat realistis. Tekstur kulit persis seperti orang asli. Dia bisa meniru ekspresi orang, jadikan komunikasi lebih hidup dan nyata. Kedua, Nadine bisa mempelajari pola bahasa manusia secara mendalam dan model ekspresi, bereaksi lebih cepat, lebih cerdas. Apalagi penggunaan kata-kata untuk menghibur hati masyarakat, dia berperilaku sangat. Kami menantikan keunggulannya. Teknologi Nadine bisa menjadi lebih andal di masa depan dan mampu memasuki pasar massal, melayani lebih banyak orang. Kedua, robot Ameca humanoid. Robot Ameca dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan desain teknik Inggris. Penampilannya, musuh publik dengan mekanik film, robot cerdas di dalamnya sangat mirip. Dan ia juga dikenal sebagai robot humanoid tercanggih di dunia. Bagaimana mengatakan, jika Ameca yang di-upgrade terbaru ditempatkan di layar, kemungkinan besar anda tidak akan mengenali ini sebagai robot kerana Ameca mampu mensimulasikan ekspresi wajah manusia dengan sempurna, termasuk berkedip, mengerucutkan bibir, mengerutkan kening, tersenyum, mengungkapkan keterkejutan, rasa jijik dan setiap gerakan kecil. Semua dikendalikan oleh komponen mekanis presisi. Menggabungkan, ini membentuk gambaran yang penuh vitalitas dan wajahnya nyaris tanpa celah. Dalam kasus ini, Ameca bahkan melampaui robot humanoid yang disebutkan di atas. Ekspresi Sophia lebih nyata dan kaya. Selain itu, Ameca juga memiliki kemampuan pelindungan diri yang tinggi. Ameca dilengkapi dengan berbagai macam sensor. Sensor-sensor ini tidak hanya memungkinkannya merasakan lingkungan, ia juga dapat merasakan status robot itu sendiri. Ini memungkinkan Ameca untuk merespons faktor lingkungan yang merugikan atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Bereaksi sesuai dengan itu, Ameca akan melakukan gerakan tak terduga dari waktu ke waktu, seperti gerakan tiba-tiba atau berbalik dan melepaskan tangan peneliti dan lain-lain. Hal ini mengejutkan atau mengagetkan para insinyur atau ketakutan. Tindakan Ameca seringkali sangat manusiawi. Itu membuat orang merasa dia adalah orang yang nyata. Pertama, robot Dalreka. Erika Robot. Tim peneliti dari Universitas Osaka dan Universitas Kyoto. Robot humanoid cerdas dikembangkan bersama. Sebagai nombor 1 dalam daftar, Erika telah mencapainya. Mengerti, menggunakan kecerdasan untuk melakukan percakapan yang lancar dan suara serta ekspresinya sangat mirip dengan manusia. Erika ditetapkan menjadi wanita berusia 23 tahun, memiliki komputer yang dihasilkan, wajah malaikat yang tegak, dan memenuhi standar estetika sebahagian besar manusia. Kondisi yang baik. Suara bicaranya direkam oleh pengisi suara, disintesis setelah diproses lebih lanjut, jadi kedengarannya sangat mirip dengan suara manusia. Dan dapat beralih antara suara loli. Berbagai suara seperti ujian, suara menawan. Mata Erika. 19 struktur tubuh termasuk mulut dan leher. Dapat dengan bebas mengontrol aktivitas, menunjukkan berbagai ekspresi. Dan dia bisa menggunakan mikrofon yang ditempatkan di sekitarnya dan sensor, mengumpulkan informasi, perhatikan suara dan gerakan satu sama lain dan membuat lukisan mandiri. Dan tidak masalah dari segi bahasa, atau apakah anda mengalihkan pandangan selama percakapan, aktivitas fisik tubuh, dan lain-lain. Erika bisa menjadi seperti orang sungguhan. Karena itu, tim A diberharap Rika dapat melakukan penyelidikan, pekerjaan penerimaan dan konsultasi, melayani lebih banyak orang. Dan orang yang sangat cantik. Robot Dewi Batin yang sempurna. Saya yakin itu semua otaku di dunia. Robot paling kuat yang ingin dimiliki semua orang. Baiklah.
Itu saja isi video ini. 10 robot super yang dibagikan hari ini. Manakah yang paling mengesankanmu? Selamat memberi komentar di bawah. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa like dan berlangganan. Anda juga share kepada teman-teman anda. Terima kasih. Jumpa lagi.